Squidward. Kamu yakin Aileen akan aman? Kamu kan tahu bagaimana gilanya Rihanna. Gali masih tak habis pikir dengan keputusan Alfian yang memerintahkan Rihanna melayani Aileen berbelanja. Padahal jelas-jelas Rihanna selalu berusaha mencari cara untuk mencelakai Aileen. Tidak menutup kemungkinan jika nanti Rihanna akan mengulang hal yang sama. Alfian melirik Gali sekilas, kemudian kembali terfokus dengan layar laptop. Gali tampak sangat kesal sekaligus gusar melihat sikap santai Alfian. Jika saja tidak takut dipecat, namedesk berbahan kayu jati dengan ukiran nama Alfian Setio Darmawan itu pasti sudah melayang ke kepala sang bos. Jangan sampai Aileen kabur lagi karena takut sama Rihanna, tambah Gali. Seharusnya kamu biarkan saja mereka mendekam di penjara, kenapa malah dibebaskan? Akhirnya fokus Alfian pada layar laptop sedikit teralihkan. Aku lebih tertarik menghukum mereka dengan caraku sendiri. Maksudnya? Tanya Gali dengan kerutan tipis di dahi. Hukuman penjara itu terlalu ringan untuk Rihanna dan ibunya. Mereka harus dihukum lebih berat dan merasakan hal buruk yang pernah dialami Aileen. Itu baru adil namanya. Ada seringai tipis di sudut bibir Alfian. Tentunya segala sesuatu yang diputuskan olehnya sudah dipertimbangkan dengan matang, termasuk soal keselamatan Aileen dan baby boy. Meminta Rihanna menemani Aileen berbelanja adalah satu dari daftar rencana balas dendam yang telah dipersiapkan Alfian untuk Rihanna. Wanita culas itu harus mendapatkan pembalasan setimpal setelah semua perbuatan buruknya. Tidak pernah terbayangkan oleh Rihanna bahwa hidupnya akan semenyedihkan sekarang. Ia yang dulu menjadikan Aileen seperti keset lantai, kini merasakan hal yang sama. Padahal seharusnya dia yang mendapatkan semua kenyamanan dan fasilitas mewah dari Alfian. Bepergian dengan dijaga pengawal, mengendarai mobil mewah limited edition, dan membuat semua wanita merasa iri adalah impian terbesar Rihanna. Namun, sekarang semua mimpi itu telah hancur dan justru Aileen yang mendapatkan keberuntungan itu. Rasa iri semakin menjalar ke hati tatkala memasuki sebuah butik ternama. Berbekal nama besar keluarga Darmawan, Aileen disambut layaknya seorang putri raja. 3 orang karyawati butik memberikan pelayanan eksklusif. Dan ternyata salah satunya adalah Lisa, teman lama Aileen ketika bekerja di sebuah kafe. Lisa tampak tak percaya melihat penampilan Aileen sekarang. Sangat jauh berbeda dengan pakaian bagus. Sementara Rihanna hanya berdiri di belakang, memperhatikan setiap gerak-gerik Aileen dengan tatapan tak suka. Melihat tatapan Rihanna, salah satu pengawal mendekat seraya berbisik. Ingat satu hal, jangan coba-coba memikirkan hal jahat atau merencanakan sesuatu yang buruk terhadap Nona Aileen. Karena Tuan tidak akan segan mewujudkan ancamannya tadi. Rihanna tersentak mendengar barisan kalimat mematikan yang terucap dari sang pengawal. Ia hanya menjawab dengan anggukan. Tentu saja ia tidak akan berani macam-macam setelah mendengar ancaman Alfian. Akhirnya Rihanna pasrah melayani Aileen berbelanja. Membantunya memilih pakaian, meskipun sikap ramah yang ia tunjukkan kepada Aileen hanya pura-pura. Dasar norak! Gumam Rihanna dalam hati ketika melihat Aileen terpaku memandangi harga yang tertera pada beberapa label pakaian. Ya, Aileen memang tidak modern seperti Rihanna. Ia bahkan tidak pernah berbelanja di tempat seperti ini. Tentu saja melihat harga pakaian di sana membuatnya syok. Bahkan harga kaos oblong saja bisa mencapai jutaan rupiah. Sepertinya kalian membawaku ke tempat yang salah. Apa di sini tidak ada harga yang lebih murah? Tanya Aileen kepada salah satu pengawalnya. Pria berbadan besar tersebut hanya mengulas senyum tipis. Kalau sanggup beli yang mahal, kenapa harus cari yang murah, Nona? Aileen tersentak mendengar jawaban santai dari sang pengawal. Ternyata karakter mereka tidak jauh berbeda dengan tuannya. Dan apa tadi katanya? Kalau sanggup beli mahal, kenapa harus cari yang murah? Macam anak sultan saja. Saya takut Tuan Alfian akan marah kalau saya menghabiskan banyak uang hanya untuk membeli pakaian. Justru Tuan akan marah kalau Anda tidak menggunakan kartunya. Lagi pula, bukankah Tuan sendiri yang meminta Anda berbelanja? Aileen tak menampik ucapan pengawalnya itu.
Memang Alfian yang memintanya pergi berbelanja dan membeli apapun yang dia sukai. Tapi sepertinya saya akan ke butik lain saja. Di sini tidak ada yang cocok dengan saya. Baik, Nona. Kalau begitu saya harus menghubungi Tuan dulu. Kenapa harus menghubunginya? Kita bisa langsung pergi tanpa meminta izinnya, kan? Tidak bisa, Nona. Tuan sudah berpesan agar semua yang berhubungan dengan Anda dilaporkan padanya. Tanpa mengindahkan reaksi Aileen, sang pengawal sudah menempelkan ponsel pada daun telinga. Ia tampak menunggu beberapa saat hingga panggilan terhubung. Bisa sambungkan dengan Tuan? Tanya lelaki itu. Ya, bilang dari Joe. Dalam hitungan detik, panggilan sudah terhubung dengan sang bos. Perlahan Aileen mendekat, hendak menguping pembicaraan mereka. Ia harus memastikan dulu bahwa Joe tidak akan memberi laporan palsu pada sang bos. Tidak usah menguping, Nona. Saya akan mengaktifkan pengeras suaranya supaya Anda bisa dengar sendiri. Aileen langsung gelagapan setelah kelakuannya ingin menguping ketahuan. Ada apa, Joe? Suara khas Alfian sudah terdengar di ujung telepon. Tuan, saya mau melaporkan bahwa sepertinya Nona Aileen tidak jadi membeli pakaian di butik yang Anda rekomendasikan. Memangnya kenapa? Katanya, harga pakaian di sini terlalu mahal. Hela napas panjang Alfian terdengar sampai ke telinga Aileen. Membuat wanita itu memasang sikap waspada. Menyinggung soal harga di hadapan Tuan Alfian sudah pasti sangat melukai harga dirinya sebagai salah satu orang terkaya di Asia. Kalau begitu, beli saja tokonya sekalian. Dengan begitu tidak akan ada harga mahal untuknya. Aileen terlonjak mendengar barisan kata yang tercetus bebas dari mulut Alfian. Jiwa kemiskinannya menjerit, membeli sebuah butik berserta isinya seperti sedang memberi perintah untuk membeli permen. Sombong sekali dia. Aileen jadi ingat salah satu tokoh dalam animasi SpongeBob, yaitu Tuan Squidward. Tokoh gurita tua yang mempunyai sifat tersinggungan dan galak. Persis seperti karakter Alfian. Setelah memutus sambungan telepon, Joe melirik Aileen. Bagaimana, Nona? Anda mau dibelikan butik ini sekalian? Akal sehat Aileen menuntunnya untuk menggelengkan kepala. Tidak usah. Saya akan membeli beberapa pakaian saja di sini. Tidak usah beli semuanya, apalagi sampai beli butiknya. Sudut bibir Aileen melengkung membentuk bulan sabit. Akhirnya, dengan dibantu Riana dan beberapa karyawan butik, ia memilih beberapa pakaian dengan harga yang baginya tidak masuk akal. Kurang dari 30 menit, meja kasir sudah penuh oleh barang belanjaan Aileen. Seorang kasir sedang menghitung jumlahnya. Aileen sampai terkejut saat sang kasir menyebutkan harga yang harus dibayar. Ini! Aileen menyerahkan sebuah kartu berwarna hitam. Diam-diam, Riana memperhatikan Aileen. Hatinya terasa panas melihat Aileen membayar belanjaan dengan menggunakan kartu tanpa batas. Padahal mereka belum menikah, tapi Alfian sudah memberinya kartu tanpa batas. Lirih Riana dalam hati. Kamu beruntung sekali, Aileen. Aku dengar gosip bahwa kamu akan segera menikah dengan Tuan Alfian. Ucap Lisa sembari berdecak kagum. Keduanya sedang berada di sebuah ruangan khusus. Aileen harus mengganti pakaiannya karena terkena lelehan as yang merembes ke pakaian. Gosip dari mana? Tentu saja gosip dari orang-orang. Tuan Alfian itu kan sangat terkenal. Berita sekecil apapun tentangnya pasti gampang tercium media. Aileen, kamu berhasil membuat banyak wanita iri. Aileen hanya menghela napas panjang mendengar ocehan Lisa. Entah ia harus merasa beruntung atau malah buntung, yang jelas untuk saat ini Aileen merasa bimbang. Kenapa harus iri? Kalian tidak tahu saja seperti apa Tuan Alfian yang sebenarnya. Memangnya dia seperti apa? Tanya Lisa semakin penasaran. Dia itu punya sifat buruk yang sudah mendarah daging. Sifat buruk? Seperti apa? Lagi, Aileen menghela napas panjang. Lisa adalah teman yang ia miliki satu-satunya, dan hanya kepada Lisa ia berani terbuka seperti sekarang. Dia itu galak dan pemarah.
Kamu tahu Tuan Squidward yang tinggal di Bikini Bottom, kan? Lisa mengangguk. Tentu saja ia tahu gurita berkaki 6 yang dimaksud Aileen. Nah, Tuan Alfian itu karakternya persis seperti Tuan Gurita Galak itu. Tawa Lisa akhirnya meledak juga. Saat dengan orang lain, Aileen memang terkesan pendiam. Namun, tidak jika sudah berbicara dengan Lisa. Pikiran Lisa pun langsung melayang membandingkan kepribadian Tuan Alfian dengan tokoh kartun tersebut. Sekarang Lisa jadi sangat penasaran apakah benar Tuan Alfian seperti yang dikatakan Aileen. Apa dia sering memarahimu? Lumayan sering. Jawab Aileen jujur. Setiap kali dia bicara dengan nada tinggi, aku ingin sekali menenggelamkannya ke dasar palung Meriena. Biar saja dia berbaur dengan hiu goblin, gurita teleskop, dan ikan sapu-sapu. Ternyata calon istriku ini ada bakat menjadi psikopat, ya? Suara tak asing yang tiba-tiba muncul dari belakang membuat Aileen terlonjak.